Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan audit keuangan negara. Adapun yang akan kami jelaskan ialah pengertian, prinsip, fungsi, karakteristik akuntabilitas, dan transparansi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, nama anggota dari kelompok kami. Dimulai dari saya, nama saya Iqbal Muhammad Nur, nomor NIM 07011 381 823 155. Posisi saya sekarang berada di Bekasi. Oke, baik, yang pertama adalah pengertian dari pemeriksaan audit keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara menurut saya di proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara adalah pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, mengatur pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah BPK. Tugas BPK dari undang-undang yang kita ketahui tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, kita dapat mengetahui bahwa aktor dalam melakukan pemeriksa keuangan negara adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK antara lain ialah menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ialah yang pertama adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemda, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada badan legislatif seperti DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut diserahkan pula hasil pemeriksaan tersebut kepada lembaga eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam melakukan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan Negara ialah BPK perlu memegang teguh prinsip-prinsip dalam melakukan pemeriksaan. Adapun prinsip-prinsipnya ialah yang pertama adalah kode etik dan kualitas audit. Kode etik, setiap organisasi, setiap perusahaan, seluruh sumber daya manusia perlu memegang teguh kode etik yang diatur secara tertulis agar semuanya dapat berjalan secara teratur. Yang kedua, pengendalian mutu dan kualitas audit. Dalam suatu organisasi ada yang namanya disebut dengan pengendalian mutu. Setiap organisasi perlu melakukan pengendalian mutu terhadap sumber daya manusianya dengan cara melakukan seperti pemberdayaan, penempatan profesi, pengembangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, resiko pemeriksaan dan kualitas audit. Dalam melakukan audit, tim audit perlu mewaspadai dan siap terhadap resiko yang terjadi ketika melakukan pengauditan, yaitu adalah seperti contohnya ketidaklengkapan data, ketidakakuratan data, bukti yang tidak cukup dan tidak tepat, dan kelalaian yang disengaja ataupun informasi yang menyesatkan. Yang kelima ialah materialitas dan kualitas audit. Besar dari tingkat akuntansi yang menimbulkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sebelum melakukan pemeriksaan atau audit, Badan Pemeriksa Keuangan perlu melakukan namanya akuntansi transaksi keuangan dalam objek yang akan diperiksa nantinya. Apabila transaksi tersebut terdapat kejanggalan, tim audit perlu melaporkan tersebut ke pihak yang berwenang. Yang keenam ialah dokumentasi. Dokumentasi terjadi ketika sebelum melakukan audit dan sesudah melakukan audit.
Dokumentasi ialah pengumpulan data. Sebelum melakukan audit, tim audit perlu melakukan yang namanya dokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi apa? Pengumpulan data untuk data tersebut diperiksa apakah ada kejanggalan ataupun tidak. Kemudian ketika diperiksa, data tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ketika ingin melaporkan kepada pihak berwenang, data tersebut sudah terbentuk data laporan. Kemudian baru bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang ketujuh ialah komunikasi. Komunikasi sangat amat penting dalam melakukan pengauditan. Karena apabila terjadinya miskomunikasi, sangat amat bahaya dalam pelaporan yang nanti akan diberikan, akan terjadi miskomunikasi. Sehingga informasi atau data yang diberikan akan salah. Nama saya Raffi Maputra, NIM saya 071138182343. Saya ingin menjelaskan materi fungsi BPK. Yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nomor 2, mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Husaina. Di sini saya akan menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Transparansi dalam laporan keuangan maksudnya adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Roma salah satu ahli membukakan fungsi dari transparansi itu sendiri. Yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk memberitahu bahwa masyarakat dapat mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui. Yang kedua, saya menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik di dalam lembaga legislatif, parlemen, dan lembaga yudikatif. Transparansi dan akuntabilitas sendiri itu digerakkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, di mana Badan Pemeriksa Keuangan bertugas menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 itu memeriksa pengelolaan, menyerahkan hasil pemeriksaan atau pengelolaan, dan melanjutkan hasil pemeriksaan tersebut untuk diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan.